Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Indonesia dan Malaysia satu grup di babak penyisihan Piala AFF U23 2025. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Gimana Pak Erik? Akhirnya bener timnas Malaysia satu grup dengan Indonesia. Ya memang kan kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Nah ternyata sekarang ya ini bukan mengundang, ini dipastikan harus datang. Jadi pas kocokannya ya lawan Malaysia. Ya kalau saya prediksi Indonesia sama Malaysia fungsinya GBK bisa penuhi. Kapan lagi kita bertanding lawan Malaysia? Tetapi perlu diingat walaupun kita di tangga kedua di dalam kumpulan ini kan senang untuk kita layak dan kita berusaha ke tahap itu dulu, dan kalau kita sampai pun ke tahap 12 terbaik atau 24 terbaik Asia pun saya rasa buat ketika ini dah memang satu kejayaan, dan sudah tentu kesudahannya FM ni satu hari akan mengimpikan untuk layak ke Piala. Malaysia kembali jadi bahan tertawaan publik sepak bola Asia Tenggara. Tim yang selama ini mengklaim diri sebagai Harimau Malaya justru tampak seperti kucing rumahan ketika diajak bertarung dengan timnas Indonesia. Beribu alasan dilontarkan untuk menghindari duel klasik yang seharusnya menjadi pesta sepak bola kawasan. Tapi sebesar apapun usaha Malaysia untuk menghindar, nasib akhirnya tetap mempertemukan mereka dengan sang rival sejati, timnas Indonesia, di ajang Piala AFF U23 2025. Seolah ditampar karma, Malaysia kini satu grup dengan Indonesia dalam turnamen yang akan digelar di Indonesia pada Juli 2025. Hal itu membuat Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohamad Amin, kehilangan kata-kata. Ini sungguh tidak masuk akal. Harusnya Malaysia satu grup dengan negara lain, bukan Indonesia. Undian ini seolah sudah disetting untuk mempertemukan Malaysia dan Indonesia, ujar Hamidin dengan nada ketidakpercayaan yang tinggi. Dalam drawing resmi Piala AFF U23 2025, Malaysia U23 dipastikan masuk grup A bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Turnamen ini akan diselenggarakan di Indonesia dan jadi ajang yang sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola nasional. Piala AFF U23 2025 sendiri akan diikuti oleh 10 negara yang terbagi dalam 3 grup. Hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal. Tak pelak, pertemuan antara Indonesia dan Malaysia di fase grup nanti akan menjadi laga paling ditunggu. Banyak pihak menilai bahwa Malaysia kini tak punya taring seperti dulu. Salah satu media bahkan menuliskan, dulunya musuh bebuyutan, sekarang Malaysia bamacan ompong yang kehilangan taring ketakutan menghadapi Garuda Indonesia. Media asing ikut nyinyir, dulunya harimau, sekarang hawimau Malangsia. Tidak hanya media dalam negeri, media luar negeri pun ikut menyoroti tingkah Malaysia yang menolak undangan FIFA Matchday. Ditolak dengan 1000 alasan. Awalnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengundang Malaysia untuk ikut serta dalam FIFA Matchday September 2025. Indonesia saat itu merencanakan turnamen mini yang akan diikuti 3 negara, dan Malaysia menjadi salah satu prioritas undangan, karena rivalitas historis yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Sayangnya, Malaysia menolak mentah-mentah ajakan tersebut tanpa alasan yang jelas. Banyak pihak menilai bahwa penolakan tersebut lebih karena ketakutan akan dipermalukan oleh Indonesia yang kini sedang dalam performa terbaiknya. Apalagi performa timnas Garuda yang terus menanjak, berhasil menumbuhkan rasa percaya diri tinggi di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Ya, memang kita sudah lama, sudah kangen bertemu Malaysia. Salah satu kesempatan di FIFA Matchday September, kita mengundang Malaysia sebelum memastikan Kuwait dan Lebanon, ucap Erick Thohir usai drawing Piala AFF U23 2025 di Bali, Jumat 30 Juni 2025. Tapi mungkin tim senior Malaysia punya pertimbangan lain. Ternyata mereka bukan diundang, tapi malah dipaksa datang lewat U23 dia, candanya sambil tersenyum sinis. Ditolak, tapi akhirnya bertemu juga. Meski tim senior Malaysia menolak ajakan PSSI, takdir berkata lain. Beberapa menyebut Malaysia sedang dalam fase ketakutan akut terhadap kekuatan baru Asia Tenggara, Indonesia. Salah satu judul artikel dari media Filipina berbunyi, negara yang katanya terkuat di ASEAN malah ketakutan menghadapi Indonesia.
Apa benar Harimau Malaya sudah berubah menjadi Hawimau Malangsia? Julukan Harimau Malaya yang dahulu disematkan pada tim Malaysia kini justru berubah jadi bahan olokan. Banyak warganet menyebut Malaysia sebagai harimau karton, garang di atas kertas, lemah di lapangan. Kritik pun berdatangan dari para pengamat yang menilai Malaysia sudah kehilangan kepercayaan diri ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Dipaksa hadir di rumah Garuda. Yang membuat situasi makin lucu adalah kenyataan bahwa Malaysia kini justru dipaksa tampil di Indonesia. Setelah menolak datang dengan tim senior, kini mereka tidak bisa menghindar karena tim U23-nya harus tampil di kompetisi resmi yang digelar di tanah air. Indonesia bukan hanya tuan rumah, tapi juga lawan di grup pembuka. Ironis. Bayangkan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo atau Jakarta International Stadium yang penuh sesak oleh puluhan ribu supporter Garuda. Bayangkan juga tekanan yang harus dihadapi pemain Malaysia muda yang mungkin belum pernah merasakan atmosfer seheboh itu. Dalam konteks ini, Malaysia benar-benar dalam posisi terpojok. Reaksi supporter. Tidak ada tempat untuk pengecut. Reaksi dari pendukung timnas Indonesia pun luar biasa. Media sosial ramai dengan komentar sinis terhadap keputusan Malaysia yang menolak undangan FIFA Matchday. Namun akhirnya tetap bertemu di turnamen resmi. Banyak yang menyebut ini sebagai karma sepak bola. Lari dari pertandingan persahabatan, akhirnya harus ketemu di medan perang. Bedanya, sekarang di kandang Garuda, tulis seorang netizen di Twitter. Dulu sombong bilang Indonesia gampang dikalahkan, sekarang malah takut. Begitu diajak bertanding malah ngilang. Tapi lihatlah, takdir tetap mempertemukan mereka. Ini dia kisah harimau takut sayap Garuda, tulis lainnya. Karma sepak bola itu nyata. Dalam dunia olahraga, terutama sepak bola, banyak yang percaya bahwa karma itu nyata. Tak sedikit yang menganggap Malaysia sekarang sedang merasakan balasan dari sikap arogan dan tidak sportif mereka di masa lalu. Dahulu, Malaysia kerap meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Kini, mereka justru memilih menghindar. Namun, seperti pepatah lama, sejauh apapun kau berlari, kalau sudah jodoh akan bertemu juga. Dan kini, jodoh itu bernama Grup A Piala AFF U23 2025. Takdir tak bisa dihindari. Apa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, menghindari lawan tak menjamin keamanan. Sebaliknya, keberanian untuk menghadapi siapapun dengan kepala tegak adalah sikap sejati seorang pejuang. Malaysia boleh saja menolak undangan persahabatan. Tapi di turnamen resmi, mereka tak bisa menghindar. Dan lebih menyakitkan lagi, mereka harus datang ke kandang lawan tanpa bisa berbuat apa-apa. Apakah Malaysia akan menunjukkan tajinya? Atau akan semakin jadi bahan olokan sebagai Hawimau Malangsia? Kita tunggu saja duel panas ini pada Juli 2025.